Kan saya nanya, Bapak bener jujur? Bapak bilang, iya sumpah demi Allah ya. Cuma 1 kali, Bapak ngomongnya kayak gitu. Iya, tapi karena gugup lah sekarang, karena sudah tidak gugup ya mungkin saya akui 3 kali. Dia kan dari usia 8 tahun ya Pak? Di 8 tahun ya Pak? Kurang lebih ya, kurang lebih. 8 tahun terus umur berapa lagi? Berapa tahun kemudian begitu lagi, berapa tahun terus berapa tahun lagi begitu gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di daerah Jakarta Barat. Aku mau menangani kelanjutan kasus salah satu anak yang ditanda kutipkan, kalian paham pasti itu apa, oleh bapak kandungnya sendiri. Nah, kemarin kita sempat kan sudah bikin LP, sudah berjalan, sudah ada visum, dan juga bapaknya sudah ada pengakuan, tapi bapaknya ngaku cuma 1 kali, padahal lebih dari 1 kali. Nah, terus ini kita sudah koordinasi sama penyidik dan juga Polda. Kata mereka bahwa kayak ya sudah tolong dibawa aja, tetapi harus didampingi oleh Babinsa. Kenapa? Karena bapaknya itu waktu terakhir ngobrol sama kita, kalau dia katanya mau pulang kampung, katanya seperti itu. Nah, anaknya ini kan juga kayak minta keadilan ya, kapan papaku gitu-gitu. Mungkin mengalami trauma yang mendalam juga, bahkan si anak ini kayak gimana ya, beda gitu dari anak yang lain. Kan biasanya ceria atau apa, ini sama sekali dia ngerasa kayak tertekan hidupnya gitu. Jadi kita lagi nunggu Komnas Perlindungan Anak, dan insya Allah hari ini kita mau melakukan pengamanan untuk si pelaku, tapi tetap harus didampingi Babinsa sama Bimas Pol, ya. Terus ada dari Komnas Perlindungan Anak juga. Di sini insya Allah rencananya kita mau ke Depok. Itu juga ada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri, dan itu kayak seumur anak asuku ya, atau di bawahnya ya, kelas 4 SD sama sih kayaknya, kelas 4 SD. Nah, kalau ini pelakunya di daerah Bekasi. Jadi aku nggak tahu nanti seperti apa koordinasinya, tapi dia sudah kabur nih gitu. Dan pihak dari kepolisian ini mau kirim bersurat, tapi bingung bersuratnya kemana pemanggilannya. Seperti itu katanya. Jadi nanti coba kita datangin sama Komnas, mau seperti apa menemukan solusinya. Untuk kalian penasaran seperti itu. Arahan Pak dari Polda, jadi pelaku langsung kita bawa ke sana, akhirnya nanti kita serahkan. Sudah kakak dia sudah turun, surat untuk penyidiknya sudah turun, jadi sudah langsung dibawa aja, sudah nanti langsung proses Pak. Iya. Karena kan kita hasil, pendampingan Bu ya. Ya, jadi hasil visum sudah keluar hari Jumat kemarin, jadi tadi dari dari Polda sudah ngarahin. Oh jadi langsung bisa langsung dibawa? Langsung dibawa. Tanpa surat atau apa? Tanpa surat, karena laporan masyarakat. Iya. Nah, dari laporan masyarakat yang menyerahkan langsung ke Polda, dan mereka sudah nunggu di sana. Jadi kata Pak RT beliau ada di musola. Iya. Kalau kita mau lepasi musola, Iya. langsung aja ke sana Pak. Takut tidak bergeser. Iya. Iya Pak, saya dengan Bu Lia dari Komnas Perlindungan Anak. Jadi hari ini Bapak ikut kita, ya Polda ya Pak. Dari Satpol PP, saya mendampingi. Ya, jadi dari Bapak Satpol PP mendampingi kita, ada Pak RT juga gitu ya Pak. Langsung ya Pak? Iya, langsung aja, nggak apa-apa. Jadi nanti kita langsung ketemu sama Kanit PPA yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi hari ini begitu ya Pak ya. Oke.
Berarti itu terima kasih kepada Bapak Raspati dan Bapak Indra dari Bimas Pol dan Satpol PP sudah ya Satpol PP dua-duanya. Jadi memang ini kasus yang sudah kita laporkan. Sudah lama ya, Bapak juga sudah mengetahui ya Pak. Dan hari ini kita bantu pihak kepolisian. Jadi untuk kita langsung antarkan Bapak ke Polda Metro Jaya. Oke, begitu Pak. Mari Pak. Oke, boleh. Di mana Bapak? Oh iya. Udah siap, Pak. Sudah? Oke. Lewat sini aja. Oh iya. Oh, lewat sini bisa. Ini yang biasa. Yang itu. Bapaknya yang punya kontrakan yang mana? Lagi operasi di rumah sakit. Oh, operasi apa? Ini anaknya ini. Oh, ini Bapak. Saya mantu, ini anaknya. Oh, ini Bapak mantunya, ini anaknya. Oh, gitu. Berarti Nggak ada izin lah. iya. Ya, jadi saya dari Komnas Perlindungan Anak dengan Ibu Lia. Jadi karena ada satu kasus yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Jadi saya bawa Bapak ini ke Polda Metro Jaya. Jadi mohon nanti informasikan ke yang punya kontrakan juga. Itu ya. Oke. Ya. Makasih, Yuk, Pak. iya. Mari Pak. Pak, Ya, jadi ternyata nggak cuma satu kali ya? iya, Hah? iya. Saya udah ngomong sama saya, Bapak, saya tanya baik-baik, Bapak bilang satu kali tapi ternyata lebih dari satu kali ya Pak? Iya, Berapa kali Pak? kalau nggak salah 3 kali. 3 kali. Iya. Itu di rumah kosong. Di rumah kosong sekali, Terus sisanya? di rumah kontrakan sekali. Terus Yaitu 2 kali di kontrakan. satu kali lagi di mana? Itu 2 kali di kontrakan. 2 kali di kontrakan. Iya. Sampai di semua sampai 3 ya Pak? Saya tapi nggak merasa itu. Nggak merasa itu. Nggak merasa itu, jadi Ya, merasa diapain cuma Pak? hanya di aja. Ya. Terus setelah itu? Ya udah di aja. Nggak diapa-apain. Iya. Itu sama anak kandung sendiri Pak? Iya. Kenapa Pak? Boleh tanya nggak? Kenapa kok bisa ada itu sama darah daging sendiri Pak? Ya mungkin ibu, ya saya udah berkali-kali saya kan hilap mungkin ya. Hilap karena mungkin di satu sisi sering ya ada seringnya saya itu dijuakin sama almarhum gitu. Jadi saya ya hilap lah, intinya hilap sayanya. Kandung sendiri, Bapak sering ada video-video Pak nonton? Nggak ada, saya malah justru nggak bisa main HP begitu-begituan. Kenapa kemarin saya tanya Bapak jawabnya cuma satu kali? Ya kan kemarin, ya maaf kemarin tuh saya gugup. Kan saya nanya Bapak bener jujur, Bapak bilang iya sumpah demi Allah ya cuma satu kali, Bapak ngomongnya kayak gitu. Iya, tapi karena gugup lah sekarang, karena sudah tidak gugup ya mungkin saya akui 3 kali. Sudah 3 kali? Iya. Itu cuma sama doang? Iya. Adiknya? Enggak, kalau adiknya mah enggak. Adiknya enggak saya. Kenapa Pak? Dibedakan seperti itu? Bukan dibedakan, maksudnya saya jujur bagaimana ya, saya tuh dulu ketika almarhum masih ada kan kemungkinan banyak sibukan, saya juga banyak sibukan. Jadi kalau misalkan kita mau apa dengan almarhum itu ya istilahnya cuek-cuek aja gitu. Jadi saya gimana ya, tapi enggak sampai terjadi apa-apa sih, cuma di itu doang. Sampai dibuka semuanya? Iya, cuman kan enggak diapa-apain gitu. Maksudnya? Anaknya ceritanya lain Pak? Ya kalau anaknya ceritanya lain mungkin
di satu sisi memang dia kayaknya ya agak bagaimana tuh sama saya tuh semenjak punya pacar si itu begitu dia sama saya. Gitu gimana Pak? Ya kayak orang membenci sekeluarga gitu. Lah emang kelakuan Bapak emang bisa dimaafin? Masa Ya. Bapak kandung sama anak kandung? Ya, Harusnya kan ngelindungin Pak. iya Harusnya sih. menjaga. Supaya anak nggak ada diapa-apain, supaya anak nggak ngerasa sakit. Ya udahlah kalau gitu udah ya nanti minta maaf aja lah saya. Kalau memang nggak bisa dimaafkan ya, kalau memang ini jalannya mungkin ya saya jalani aja. Udah siap resikonya berarti Pak? Ya, Berarti sudah siap resikonya? ya bukannya siap resikonya, maksudnya kan saya hanya itu saja perilaku saya gitu. Hanya itu saja? Iya, Mana hanya itu saja? ya kalau memang tidak bisa dimaafkan dengan secara lisan, ya bagaimana mungkin ya ini namanya manusia nggak apa namanya nggak akan sempurna kemungkinan ya bisa boleh dikata seperti itu. Terus mau ngomong apa sama nggak mau ketemu Bapak loh? Ya kalau nggak mau ketemu Bapak ya justru itu harus berani ketemu sama saya. Kenapa Pak? Karena itu udah berlebihan kayak gitu. Berlebihan apa tuh Pak? Berlebihannya kenapa Bapak kok Pak anak kok sampai sebenci itu. Memang Bapak bukan hal seperti itu, tapi kan nggak merasakan yang sempurna gitu, enggak. Masa harus merasakan yang sempurna? Itu udah sangat membuat trauma loh Pak. Pak, seorang bapak kandung yang namanya sama anak perempuan Pak, ya harusnya dijaga lah Pak. Jangankan dia untuk yang namanya udah akil balik di itu nggak boleh Pak. Apalagi udah kalau sayang ya nggak ada masalah terhadap bapak dan anak. Loh ini bapak gimana ceritanya? Iya. Ya pokoknya udah mengakui kesalahan saya, udah mengakui semua itu. Ya berarti, terserah saya mau diapain ya udahlah, saya pasrah saja kepada yang kuasa. Kalau memang ini dengan jalan yang terbaik, dengan jalannya ini saya mungkin tiada lagi di dunia, saya udah pasrah aja. berarti Bapak mau ngomong apa ini sama anak-anak Bapak? Ya terutama saya mau minta ngomong sama dia itu minta maaf. Terutama bagi saya meminta maaf. Kalau toh misalkan tidak dimaafkan ya jangankan kata Allah aja yang sesungguhnya benci sama orang syirik aja, kalau misalkan minta maaf tobat nasuha itu insya Allah masih diampuni gitu. Iya namanya manusia kalau melakukan kesalahan diampuni, tapi kan proses tetap harus berjalan. Ya saya sih memang saya salah dan saya tidak akan berbelit-belit. Memang itu yang saya rasakan dan memang itu yang saya lakuin. Cuman kan nggak lebih dari itu gitu loh maksudnya. Jangan bilang nggak lebih dari itu Bapak. Itu udah termasuk Pak. Iya. Ya jangan dianggap remeh, itu udah termasuk. Iya memang sih itu Pak. Udah. Bapak mau sampai satu gimana? Ngomongnya kok harus sempurna? Enggak lah. Saya kalau bisa jangan sampai di itulah. Di apa Pak? Jangan sampai di tindak lanjutin yang tidak sebenarnya itulah. Oh jadi Ya hanya pengakuan saya begitu aja Bu. Bapak emang nggak kasihan ngelihat anaknya? Sebetulnya almarhumah istri Bapak gimana coba? Saya sebetulnya kasihan ya, kasihan anak udah ditinggal almarhum belum 100 hari, saya lagi sedikit-sedikit mengumpulkan
biaya untuk 100 hari, belum sampai 100 hari ternyata sudah ada hal yang begini. Jadi ya itu kemungkinan kan, itu salah saya. Udah ya itu harusnya kan Bapak pikirkan sebelum Bapak melakukan itu ya. Ini yang saya lakukan benar apa enggak, ini yang saya lakukan melanggar hukum atau enggak, kan harusnya seperti itu ya Pak. iya. Terus Bapak sama anak tiri Bapak yang paling besar, yang cewek itu kenapa Pak? Kok nggak suka sama dia? Siapa? Bapak? Saya? Dia nggak suka apa saya? Bapak katanya kemarin minta apa ya? Fit akte lahir ya atau apa ya? Data-data. Oh, itu gini ceritanya Bu, mohon maaf ya. Waktu itu kan bikin surat kematian. Nah, dia izin 3 hari. Nah, setelah izin 3 hari, bikin surat kematian pakai KTP kakak, pakai saya punya ya, termasuk ibu dia yang punya. Nah, surat kematian tersebut sudah sudah clear, udah jadi, berangkat, udah aman Pak. Saya tidak ada permintaan apa-apa lagi. Ya udah, kalau emang udah aman ya hati-hati kamu nak, kamu kerja, yang penting hati-hati karena kamu setiap hari pegang mesin. Saya bilang, kalau setiap hari pegang mesin, konsentrasikanlah. Ibu kalau memang batas waktunya umurnya segitu ya udah, jangan terlalu dipikirkan. Saya bilang begitu. Terus? Tidak lama kemudian minta kakak, fotokopi kakak. Saya bukannya nggak mau, dan bukannya nggak mau fotokopi itu enggak, saya lagi nyariin gitu loh, lagi nyariin. Itu pun ngomongnya mendadak sih. Itu mendadaknya apa? Karena saya baru pulang kerja, tiba-tiba ditanyain apa ya, Bapak KTP, fotokopi KTP sama kakak kemarin itu taruh mana? Lah itu di tas hitam yang ditumpukan baju almarhum. Saya bilang. Nah, ketika itu saya lagi cari, terus dia nelpon marah-marah ke saya. Ya udah kalau begitu saya nggak usah ke situ lagi, kan saya lagi dicari, bukan maksudnya alat berbelit-belit mau taruh di mana. Kalau dia bilang nggak suka, ya ada kemungkinan nggak suka juga. Karena apa? Karena nggak sabar menunggu gitu loh. Nah, setelah itu difoto sama kalau nggak salah yang moto, terus dikirimkan. Gitu aja permasalahan. Nggak ada rasa gimana tuh, nggak ada gitu loh. Sama anak tiri, meskipun anak tiri tapi nggak anggap anak tiri. Itu doang sih. Ya kalau memang dia penganggapannya jelek kepada saya ya udah, nggak apa-apa, memang keadaannya begitu. Saya lagi nyari, sabar. Kalau nggak salah, kakak saya juga nanyain KTP sama kakak, tapi saya belum sempat ngasih kakak saya kandung yang di Kalimantan, tapi udah nggak nanyain lagi gitu. Ya sudah guys, ini kita sudah di jalan on the way ya guys, untuk menuju ke PM ya. Jadi semoga, aku sih berharap ya, sekarang ada di yayasan kami, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Alhamdulillah anaknya juga bagus, anaknya benar-benar nurut. Terus kita bilangin suruh sholat, ngaji, anaknya mau aja gitu, nggak yang susah diatur atau seperti apa. Jadi ya kita happy dan senang aja, nambah keluarga gitu ya. Tapi jujur sih aku ngelihat korban ini agak trauma karena kayak banget sama bapaknya. Terus yang kedua, dia tuh nggak seceria adiknya ya, Fit ya, nggak seceria adiknya. Kalau adiknya kan kayak main sama anak-anak, terus dia lebih sering menyendiri di kamar gitu, karena kan satu kamar mereka tidur berdua ya. Nah, jadi kayak adiknya tuh sering keluar ngobrol sama yang lainnya, tapi kalau si korban ini enggak, seringnya di kamar aja. Terus aku datang juga
nggak yang buru-buru keluar atau seperti apa gitu. Aku sih nggak tahu, mungkin traumanya terlalu dalam, tapi kata apa namanya, psikolog ya, kata psikolog sih emang traumanya trauma yang dalam karena dia kan dari usia 8 tahun ya Pak, di 8 tahun ya Pak, Kurang lebih ya, kurang lebih. 8 tahun terus umur berapa lagi? Berapa tahun kemudian begitu lagi, berapa tahun terus berapa tahun lagi begitu gitu.